Dari kecil memang mama Umi, aku biasanya manggil Umi, itu udah sering membiasakan aku untuk lebih terbiasa dengan ruang publik. Jadi udah dari kelas 3 SD nih, kita udah dibiasain ikut lomba Oke. puisi, lomba pidato, sari tilawah, apapun pokoknya fashion show, pokoknya disuruh Ah, yang penting kamu berani aja dulu di mm, depan publik ya. Misalnya nih suatu institusi dihadapkan dengan krisis iya, ya. Yang jadi kuncinya adalah kita harus paham dulu masalahnya nih Mas Yo. iya. Masalahnya apa dan akuilah masalahnya, Mm, bukan denial. Once kita denial itu akan membuat sentimen mm, negatif yang lainnya. Nah kalau misalnya udah nih kita akuin permasalahannya, kita sampaikan narasi yang baik dan positif dan solutif. mm. Jadi mengakui kalau memang ada trouble Salah. itu, Iya, tapi berikan narasi yang solutif. iya, Masyarakat itu hanya perlu didengar, iya, diberikan informasi betul. dan diinformasikan langkah solusinya loh, Mm, solutifnya. mm. Nah, jadi once kita udah kayak gitu, insya Allah masyarakat Balikpapan ini pada baik-baik hati semua kok. Bener, bener. As soon as kita tetap melakukan pendekatannya juga yang baik Iya, gitu loh ya setuju. kan. Dan aku alhamdulillah sekarang lagi dipercaya untuk menjadi seorang tenaga ahli kehumasan di salah satu BUMD di Kota Balikpapan yang memiliki isu yang luar Mm, biasa sensitifnya. bener. Membangun narasi yang positif sangat teramat sulit Iya, gitu. Tapi once kita mau berusaha, kita mau mendekat ke masyarakat dengan lebih mengedepankan sisi empati, iya. memberikan informasi, solusi dan Iya. tetap in touch, perlahan-lahan masyarakat mengerti kok. Halo penonton Kaltim Live, balik lagi bersama saya Rio Adam di program YouTube Kaltim Live di program Deep Talk. Kali ini kita kedatangan narasumber bintang tamu yang luar biasa, yaitu Mbak Adelina, seorang profesional public speaker dan juga sekarang bekerja di salah satu perusahaan sebagai public relation. Ya, Selamat datang Mbak Adel. thank you Terima Mas kasih Rio, waktunya. thank you for having me, senang Kayaknya sekali. hari ini aku belajar nih Mbak Adel untuk menjadi seorang public speaker yang baik karena aku belum jadi seorang public speaker yang baik. Sama-sama belajar lah kita ya. Nah, aku terpantik sebenarnya Ya. ngajak Mbak Adel tuh karena ada beberapa kejadian beberapa waktu lalu dan Mbak Adel mempreteli seni berkomunikasi, Ya. di mana itu juga menjadi pendidikannya Mbak Adel gitu, profesional Mbak Adel di situ. Nah, tapi sebelum jauh ke sana Mbak, aku pengen kenal lebih personal gitu. Oke. Bisa diceritakan nggak gimana masa kecilnya Mbak Adel itu dulu bagaimana? Ya, first of all thank you Kaltim Live Makasih sudah banyak. udah ngundang aku ke sini. Ini nyenengin banget, mudah-mudahan Seru. banyak platform yang akan seperti Kaltim Live ya ke depannya Amin. karena Amin. isinya daging-daging semua. Waduh. So, Adel masa kecil. Adel masa kecil itu hidup di lingkungan yang sederhana. Dari kecil memang mama Umi, aku biasanya manggil Umi, itu udah sering membiasakan aku untuk lebih terbiasa dengan ruang publik. Jadi udah dari kelas 3 SD nih, kita udah dibiasain ikut lomba puisi, lomba pidato, sari tilawah, apapun pokoknya fashion show, pokoknya disuruh Ah, yang penting kamu berani aja dulu di depan publik ya. Jadi sebenarnya dari kecil pun sudah dibiasakan untuk ketemu sama orang. oke. Akhirnya sampai ke atas, sampai besar, sampai gede, benang merahnya itu aja tuh. Mm. Terus gitu. Jadi udah nggak kagok lah dengan apa namanya panggung, bertemu dengan orang banyak dan lain-lain itu sebenarnya udah jadi hal yang Betul. biasa ya. Ya, jadi lumayan terbiasa Ah, karena memang dari kecil jiwa ekstrovertnya luar biasa. Jadi di mana-mana ada orang pengennya nyapa, pengennya ngobrol. Nah, akhirnya mungkin Umi ngelihat nih anak kayaknya bagus kalau ngomong di depan umum. Jadi udah dibiasain ya, tuh. ya, ya. Nah, Gitu. kecilnya di Balikpapan kan, Mbak? Kecil di Balikpapan, aku lahir di Balikpapan, made in Balikpapan nih. Tinggalnya dulu di Gunung Guntur. Ah, ah, Jadi dari kecil sampai kelas 6 SD aku hidup bertiga. ah, Jadi Umi, aku dan Abi. But shit happen. oke. Mulai kelas 1 atau SMP papaku pergi meninggalkan aku, jadi aku hidup berdua sama Umiku dan alhamdulillah sampai sekarang aku masih bareng sama Umi gitu. Nah terus tadi mulai dari kecil mengikuti banyak
apa ya, perlombaan lah ya, bisa dibilang tuh itu lomba lah ya, Iya, bisa betul. dibilang. Terus di masa remajanya juga terus menggeluti hal itu. Iya, masih. Jadi terus-terusan tuh karena dulu lumayan sering ya kompetisi-kompetisi seperti Iya, itu iya, yang diprakarsai oleh Dewan Kesenian Balikpapan. Jadi puisi itu ada aja tuh tiap bulan tuh juara setiap upacara maju ke Iya. depan gitu untuk terima piala gitu. Cuman ya karena mungkin as I told before ya shit happen ya. Jadi mulai dari SMP ke SMA nih kalau biasanya quarter life crisisnya di 25, aku kayaknya mengalami krisis hidup itu mulai dari SMP ke SMA itu. Nah, itu struggle-nya aku survive di kehidupan aku tuh di situ. Jadi sempat di SMP SMA aku udah nggak menggeluti bidang itu. Oke. Gitu, Mas Rio. Ya pasti terpukul juga secara mental gitu ya. Eh, Secara tidak langsung kan. Iya, jadi banyak sekali hal yang aku alamin di pada saat itu. Aku hidup berdua dengan ibu yang luar biasa, pekerja keras, fighter, survivor, dan aku pun juga begitu. So kehidupan yang memaksa aku untuk lebih mandiri lagi untuk melakukan segala sesuatunya, dan itu juga kadang efeknya negatif, namanya anak-anak zaman masih bocil ya, jadi ya bandel dan segala macam gitu. Sampai sekarang pun sebenarnya masih efek karena ternyata inner child yang tidak disertai dengan memori yang baik itu akan mengefek ke kehidupan kita selanjutnya. Jadi sampai sekarang aku masih survive dengan mental illnessku, aku masih survive dengan traumatik aku dengan kehidupan aku yang dulu, but show must go on. Alhamdulillah aku ada di titik aku bisa mewujudkan satu-satu cita-citaku walaupun aku harus berkelahi dengan trauma-trauma yang ada di masa dulu sih Mas Yo. Iya. Karena kan kadang itu Mbak ya, kita orang mengenal kita sekarang itu kan nggak tahu bagaimana perjalanan hidup kita dulu gitu. Bener. Kan. Karena kita tahu juga ada banyak orang-orang yang tahu Mbak Adele tuh taunya dari panggung nyanyi happy-nya aja, gitu kan, ya kan di dan panggungnya lain-lain. aja hahaha, nggak tahu aja di belakangnya ini berdarah-darah. Tapi kan itu juga sebagai apa ya bahasanya mungkin ironi kali ya, ironi dari seseorang yang sering tampil di panggung gitu. Karena aku tahu dengar ceritanya siapa ya, Zawin dulu, Zawin Nur Ikram, stand up comedian, dia harus manggung sementara bapaknya meninggal gitu kan. Di sisi lain dia ini gimana nih dia menghadapi situasi ini gitu kan. Karena gini Mas Rio, sebenarnya awal aku mempercaya atau aku realize bahwa oke, sebenarnya memang kayaknya arah karirku ini ada di ruang publik. Tadinya hanya mencari validasi. Jadi mencari validasi bagaimana caranya supaya aku dikenal orang-orang tahu aku keren, aku hebat, aku pintar gitu. Karena aku tidak mendapatkan itu di mana-mana. Jadi aku mencari validasi di luar. Tapi di kehidupan yang sekarang ya aku menyadari bahwa ya itu adalah efek dari inner child yang enggak baik ya. Tapi ya sampai sekarang masih berusaha menyembuhkan itu, tapi ya kita kembalikan lagi sama yang di atas, sama ikhtiar aku untuk menyembuhkan itu. Proses penyembuhannya pasti nggak sebentar gitu ya. Berpuluh-puluh tahun. Dan ini adalah bulan yang paling aku nggak senang karena ini bulan ini pas tahun papaku meninggal, abiku meninggal. Jadi beberapa tahun belakang sebelum beliau berpulang, aku berusaha memaafkan. Tapi pada saat aku udah mulai memaafkan beliau, he left. But show must go on. Semoga beliau tenanglah di tempat yang sudah beliau tempati sekarang ya, di alam sana. Gitu. Iya, dan aku harap dia tahu kalau Dinanya Abi tinggalin udah maafin. Bismillah ya. Bismillah. Amin. Nah, tapi terus kalau cita-cita awalnya apa sih Mbak? Apakah memang sudah tahu karena di drive orang tua ke sana dan ini? Tapi cita-cita awalnya emang apa? Iya, jadi dari dulu karena udah kebiasaan kayak gitu nih Mas Rio, udah nih mulai nih diperkenalkan sama Umi tuh, begini loh nak, kalau kamu jadi seorang diplomat
Oke. Begini nak, kamu jadi seorang duta besar dan segala macam. Jadi udah ngarahnya ke situ. Jadi dari SMP aku tuh udah kepingin banget kalau nanti mau kuliah, pengennya hubungan internasional HI. atau public relation Oke, gitu. oke. Tapi ternyata juga nggak kesampaian juga, Oke. karena ya memang karena hidup aku sederhana pada saat itu. Umi juga masih jadi guru serabutan di pesantren, guru bahasa Arab dan segala macam. Sebelum beliau alhamdulillah dinaikkan derajatnya sama Allah menjadi seorang legislator, ya kita berhidup dengan berkecukupan Ya. gitu. Tapi aku tetap kuliah, tetap di Balikpapan, dan pelan-pelan aku mewujudkan walaupun aku mungkin tidak bisa menempuh pendidikan formal dari segi apa yang aku inginkan, yaitu hubungan internasional maupun public relation, aku tetap bisa menjangkau cita-citaku lewat jalur lain. Tapi Mbak Adel itu juga duta wisata kan ya? Iya, percaya nggak? Percaya, percaya. Iya, Mas Rio, aku tuh duta wisata Balikpapan itu tahun 2009. Oke. Nah, 2009 juara 1, terus naik ke duta wisata Kaltim. Provinsi, ya. Duta wisata Kaltim. Sebenarnya waktu itu runner up 1, tapi Lakimi yang mewakili Kaltim di duta wisata Indonesia itu aku. Oke. Nah, setelah itu lanjut lagi menjadi perwakilan Kalimantan Timur di Putri Pariwisata Indonesia Kaltim gitu. Nah itu berarti awal-awal duta wisata ya kalau nggak salah? Atau enggak? Enggak, dulu tuh kan dia ada namanya Duta Manuntung. Jadi Iya, Duta setahu aku Manuntung tuh baru. itu. Jadi kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong, itu mungkin dari 2006 kali berubah Oke. jadi nama Duta Wisata. Karena Ke depan. namanya Mbak Adel itu di Balikpapan dan di teman-teman duta wisata itu legend gitu. Beneran? Legend. Legend. Apa ya? Mungkin nggak banyak yang tahu, tapi ternyata Mbak Adel tuh juga jadi kayak ngayomin anak adik-adiknya gitu Ya. yang sekarang. Karena Iya. kan aku juga banyak kenal sama, nggak banyak sih, kenal Ya. sama beberapa mereka dan dia cerita tentang sosok Mbak Karena Adel. gini loh, yang harus diketahui oleh Gen Z atau Gen Alpha yang nanti akan menempuh dunia menuju ke remaja atau dewasa, mengikuti hal-hal seperti itu tuh benar-benar turning point yang sangat bagus. Ya. Pada saat aku menjadi duta wisata itu dunia kebuka sangat lebar, Ya. Mas Rio. Jadi mulai dari kita ketemu dengan orang-orang penting, Ya. ketemu dengan calon-calon klien yang kedepannya kita nggak tahu bakal bekerja sama Ya. dengan mereka, terus juga melatih kemampuan public speaking kita yang udah wajib banget kita punya. Jadi memang kalau aku boleh pesan ke teman-teman mungkin yang masih sekolah, nggak ada salahnya untuk mencoba hal itu. Kalau misalnya memang mungkin kita punya goals yang sama untuk menempuh karir di dunia publik or anything, kelembagaan dan segala macam, duta wisata itu adalah turning point yang sangat bagus banget. Sebenarnya Mbak, ini aku juga cerita sedikit. Sebenarnya Iya. aku Abang None Kepulauan Seribu. Oh ya, Tahun 30 Assalamualaikum. besar. Aneh kan? Orang Kaltim Abnon. Nice. Tapi itu 2000 berapa ya? 18. Oh, di Kepulauan Seribu ya? Tapi di Kepulauan Seribu. Jadi Tapi aku mermaid. nggak lolos Nggak yang jadi mermaid. Enggak. Oh, enggak. Aku nggak lolos yang lolos sampai tingkat Jakartanya dan lain-lain. Tapi Udah cukup. efeknya luar biasa kan? Iya, karena digodoknya itu waktu itu kurang lebih sama hampir sebulan ya. Tapi kan itu aku juga sambil kerja, Iya. jadi nggak terlalu banyak fokus. Tapi ya itu belajar banyak hal lah. Iya. Apalagi Kepulauan Seribu tuh sebenarnya lumayan banyak juga yang sekarang udah di industri hiburan Betul, dan lain-lain gitu. Jadi memang banyak belajar dari mereka juga. Iya. Dan apalagi mentor-mentor ini nama-nama gede gitu, Iya. orang yang memang benar-benar profesional Benar. di situ. Apalagi di gitu. Jakarta ya. Heeh. Jadi ya memang itu melatih kita, apalagi kan aku basicnya jurnalistik gitu ya. Orang kaget loh, kok ini jurnalis ikut Abnon gitu ya. Iya. Dan aku juga bingung kenapa, karena bisa terpilih itu pun juga aku bingung. Sebenarnya karena dijebak sama teman. Fun fact Mbak, ada teman-teman di Kaltim itu ada beberapa orang yang jadi abang di Jakarta. Oh iya. Bener. Sebenarnya sih gak ada masalah, Nggak ada ya kan, masalah. tujuannya sama, goalsnya betul, sama betul, kan, mempromosikan kan. betul. Tapi di balik itu semua, bekal kita yang akan kita tempuh di Iya. beberapa puluh tahun ke depan itu awalnya pasti di situ. Ya ada temanku JJ, shout out JJ itu. Yes. Dia kerja di Freeport tapi jadi abang Wah, Jakarta di keren. Kepulauan Seribu. Dan itu satu lagi ya, kalau ada title duta wisata, either duta lingkungan Iya, atau apapun iya. itu sebagai ambassador, kalau kita taruh di CV, Iya. wah itu salah satu kredit point yang luar Iya, biasa, karena pasti headhunter atau HRD itu pasti ngeliat ini udah pasti kemampuan Ya, komunikasinya walaupun nggak bagus. sampai publik panggung Iya, besarnya ya, tapi karena betul. udah ketemu dengan ini banyak Iya, orang. jadi kalau kalian mau nanti lebih mudah karirnya, ikut duta-dutaan ya. Nah, terus kemudian kan tadi dari duta wisata Mbak, kemudian
itu udah mulai diarahkan jadi seorang profesional MC atau Jadi speaker? Karena kan sebenarnya, ada kontrak kan iya, sebenarnya. jadi sebenarnya gini, aku itu dulu karena agak-agak bandel, jadi sempat dipindahin sama Umi tuh ke Bontang, Mas Rio. Jadi aku nyelesain SMA-nya tuh di Bontang. Oke. Nah di Bontang itu udah mulai aku tekunin nih. Jadi akhirnya pada saat SMA aku udah mulai nge-MC di situ. Juga pernah ikut pemilihan duta wisata di sana. Oke. Tapi ya cuman sebagai grand finalis. Grand finalis aja Udah kalau nggak salah, udah- runner up 3 kalau nggak salah. Nah setelah lulus, tapi masih SMA gitu. Karena memang kalau mau mateng tuh lulus SMA tuh baru ikut duta Kayaknya, wisata biar oke kan. Nah masuk ke duta wisata Balikpapan baru deh ditekunin bener-bener karena MC-nya sebenarnya udah lama. Oke. Berarti emang udah dari awalnya sebenarnya udah MC gitu ya, udah dibayar Iya, secara udah profesional sebenarnya gitu. bener. Tapi kayaknya MC ini adalah salah satu ladang pekerjaan yang lumayan oke karena waktu itu pada zamannya itu masih sedikit. Iya. Jadi sehari itu bisa 3 atau 4 tempat lah. Iya. Apalagi Apalagi habis itu kemudian juga muncul di banyak media gitu kan. Iya. Jadi sportcaster, jadi tadi sempat cerita, terus Iya. kemudian apa namanya? Nah itu kan kemudian yang membawa Mbak Adel di banyak bidang sebenarnya Iya, ke betul. depan. Nah tadi kan itu Mbak juga udah cerita bahwa membangun ini tuh dari kecil gitu, karena orang tua ngedriven untuk ada di ranah ini gitu, Iya. muncul di tampil di panggung, jadi duta wisata, jadi MC, jadi penyanyi Yes. sekarang gitu kan. Nah menemukan kepercayaan diri itu kan nggak mudah Mbak. Ya. Aku pun sebenarnya juga di sisi lain ada rasa mindernya juga gitu, apalagi kalau di depan orang banyak. Ya. Megang mic tuh masih gemeteran Masih, iya, gitu, iya, masih iya, gemeteran gitu. Nah, tapi di belakangan ya aku banyak juga ngelihat fenomena ya, orang itu ya bagus gitu mau ke arah sana gitu, tapi belajarnya itu secara otodidak atau dari YouTube. Oke. Pandangan Mbak Adel tuh gimana? Sebenarnya kalau belajar otodidak lewat YouTube itu nggak ada masalah karena itu juga bisa memperluas wawasan ya. Tapi seorang profesional public speaker itu tidak hanya berbicara tentang teori aja, Yeah. tapi juga praktek di lapangan juga harus dijalankan karena pada dasarnya seorang communicator atau seorang public relation itu harus menciptakan emosi, Yeah. narasi yang baik, Yeah. kemampuan emosional yang oke dan komunikasi yang juga pakem gitu. Karena once itu kita tidak bisa nguasain atau misalnya mungkin otodidak dan tidak dilanjutkan dengan benar, ya kita hanya menjadi seorang talker, Yeah. bukan seorang communicator Yeah. gitu. Karena kan ada tekniknya juga dalam Iya, berbicara betul. gitu kan Mbak ya. Bagaimana ngedrive orang Iya. untuk supaya bisa eye contact sama kita, mempengaruhi orang itu supaya mau mendengarkan kita, ya kan kalau kita cuman belajar walaupun sebenarnya oke banget itu kan berarti kemauannya udah ada nih, bisa lewat Instagram, TikTok sekarang banyak banget yang 1 minute coaching public relation, gak ada masalah, tapi memang tetap harus kita lakukan prakteknya in real life ya. Iya. Jadi maksudnya kita ngobrol begini aja itu sebenarnya bisa melatih diri kita untuk bagaimana menjadi seorang communicator. Iya. Bukan hanya sekedar talker Iya, aja. ya benar. Gitu. Gimana Mbak? Karena kan ada tekniknya nggak Mbak? Mungkin bisa dibocorin juga sedikit untuk terutama kan sebenarnya untuk menjadi komunikator yang baik itu tidak hanya sekedar bisa berbicara di Iya. depan panggung, tapi juga jelas pesan yang disampaikan jelas, kemudian efektif gitu. Teknik dasarnya itu seperti apa Mbak? Aku jadi karena ini aku berdasar rasa ingin pengetahuan Iya. gitu, rasa ingin tahuku gitu. Oke, mungkin kita bicaranya sebagai seorang public relation di sebuah institusi kali Boleh, ya. boleh. Jadi kalau misalnya kita sudah berbicara mengenai seorang PR yang profesional, apalagi kita membawa brand image suatu institusi, lembaga atau perusahaan, ya yang kita harus kuasain adalah si produk itu sendiri. Jadi once kita udah hafal dan kita mengerti akan produk yang akan kita jual, kita udah bisa ngedrive orang untuk mau mendengarkan apa yang mau kita sampaikan. Ya. Karena tujuannya seorang public relation itu adalah memberikan narasi yang tepat. Nah, Memberikan narasi yang tepat, begitu kita bisa memberikan narasi yang positif, itu akan membawa citra yang positif juga untuk institusi atau lembaga itu. Nah, karena dengan narasi yang baik secara konsisten, itu akan memberikan reputasi yang baik untuk perusahaan itu sendiri di jangka panjang. Karena sekarang kita hidup di era digital, which is jejak digital itu Ya. akan selalu membekas ya. Benar. Jadi kemampuan seorang public relation dalam mengelola narasi yang tepat, dalam memberikan empati yang baik,
baik di publik itu menentukan brand image perusahaan itu sendiri. Betul. That's why seorang public relation itu harus kredibel supaya segala sesuatunya nggak blunder. Ya. Ya. Tapi sebelum ke sana nih Mbak, aku ada pengen ngebahas juga. Nah ini mungkin buat adik-adik yang mau terjun di bidang komunikasi gitu ya, sebagai apapun itu, karena turunan ilmu komunikasi itu ada beragam gitu kan. Betul. Ada jurnalistik seperti saya, ada Mbak Adel di public relation, ada di periklanan, advertising, DKV ya. ada di broadcasting gitu, ada di desain komunikasi visual sebagai desainer atau editor gitu. Nah tapi sayangnya ini Mbak, ini yang pernah kita juga sempat kita bicarakan di satu event gitu kan. Profesi kita ini secara mungkin dipandang gitu ya oleh institusi ataupun oleh masih klien, belum gitu ya. Masih belum ini gimana nih Mbak caranya untuk sama-sama yuk ngangkat marwah profesi ini. Betul. Gitu. Jadi gini Mas Rio, kalau ini benar ruang kolaborasi itu harus diciptakan dengan sama-sama pekerja. Ini kan bisa dibilang pekerja semi kreatif ya. Betul. Jadi kita benar-benar menggunakan otak kita untuk bagaimana berpikir cara kreatif. Dengan membuat ruang edukasi atau ruang publik seperti ini aja nih, dengan platform seperti ini memberikan edukasi betapa pentingnya seorang public relation atau seorang jurnalis itu bisa menyadarkan betapa pentingnya kita-kita ini di perusahaan atau di lembaga manapun atau bahkan brand image itu sendiri. Jadi kalau menurut aku sih perbanyak ruang kolaborasi, ruang komunikasi antar PR, content creator, DKV, jurnalis. Semakin banyak kita kolaborasi, orang-orang juga akan semakin sadar betapa pentingnya kita, dan ini adalah peran yang strategis untuk pembangunan. Karena to be honest ya, pekerja-pekerja semi kreatif kayak public relation, jurnalis itu adalah pekerjaan yang tidak bisa digantikan oleh AI. Betul. Ya, betul, jadi kalau misalnya kita bisa berbicara tentang long term-nya itu public relation, jurnalis, DKV dan segala macam itu adalah hal yang tidak bisa tergantikan. Bener. Apalagi secara kita kan itu belajar seninya kan, di dalam komunikasi itu ada seninya gitu. Nah seni itu yang nggak bisa digantikan oleh mesin gitu kan. Nah tadi kita juga ngebahas soal institusi, peran institusi, peran public relation di dalam institusi. Nah ini kemarin ada yang menarik nih Mbak, kejadian gitu. Dan Mbak Adel itu aku seneng banget baca thread-nya mempreteli kejadian itu gitu. Nah bisa di ini nggak Mbak? Diejawantahkan lagi yang kemarin itu secara baik dan tidak menyinggung siapapun. Iya. Sebenarnya kita sama-sama belajar ya Mas Rio, dan juga aku bukan sebenarnya mempreteli, tapi aku melihat dari sisi kacamataku yang seorang public relation gitu loh. Aku juga banyak dihadapkan dengan situasi atau isu-isu kritis yang membuat peran public relation itu sangat menentukan apakah brand image suatu institusi itu bisa baik atau tidak gitu. Benar. Karena tetap narasi itu ya keluarnya dari public relation gitu. Nah, jadi misalnya nih suatu institusi dihadapkan dengan krisis ya. Yang jadi kuncinya adalah kita harus paham dulu masalahnya nih Mas Yo. Masalahnya apa dan akuilah masalahnya, bukan denial. Once kita denial itu akan membuat sentimen negatif yang lainnya. Nah kalau misalnya udah nih kita akuin permasalahannya, kita sampaikan narasi yang baik dan positif dan solutif. Jadi mengakui kalau memang ada trouble itu, tapi berikan narasi yang solutif. Jadi kita minta maaf, tapi oke, nanti kita akan kayak gini. Nah once narasinya udah terbentuk nih, udah kita masuk ke tahapan bagaimana untuk mengkonsistenkan narasi itu untuk tetap transparan dan tetap responsible dan juga sudah kita susun yang namanya recovery plan. Nah nanti kalau misalnya udah recovery plan dan segala macam udah, kita pelan-pelan kita sentuh emosinya masyarakat, kita sentuh emosinya internal juga, kita harus tetap menciptakan suasana yang kondusif baik itu dari internal maupun eksternal, dan penentuan atau pemilihan juru bicara yang baik dan benar itu akan menentukan masa depan perusahaan itu sendiri. Yang aku bilang tadi itu kita harus memilih juru bicara yang kredibel supaya semuanya nggak jadi blunder itu tadi. Iya benar, karena kan di momen beberapa pekan yang lalu itu kan hiruk pikuknya luar biasa gitu. Beruntung ya masyarakat kita ini bukan masyarakat yang
gampang kepantik dan kemudian melakukan sesuatu hal yang chaos Overreaction gitu. ya. Beruntung marah-marahnya cuma di media sosial. Iya. Menurutku tuh salah satu hal yang beruntung loh. Iya, betul. Bahkan ada candaan yang untung masyarakat Balikpapan tuh statue Statue, lah, ya. apalah ada lain-lain gitu. Iya, itu bener banget lagi. Kita bayangkan kalau misalnya masyarakat yang ya aku nggak menyebut stereotip ya, Iya. tapi suatu wilayah yang gampang kepancing, Betul. kemudian marah, melakukan kegiatan yang chaos dan lain-lain itu kan membahayakan sekali gitu. Iya. Nah, di sisi lain kita tidak mendapatkan pesan yang bisa menenangkan Iya. minimal itu dulu satu, terus kemudian memberikan jawaban yang pasti. Iya, betul. Kita terombang-ambing selama Iya. beberapa hari kan pada saat itu gitu. Iya, karena sebenarnya gini loh yo, masyarakat itu hanya perlu didengar, Iya. diberikan informasi Betul. dan diinformasikan langkah solusinya, solutifnya. Nah, jadi once kita udah kayak gitu, insya Allah masyarakat Balikpapan ini pada baik-baik hati semua kok. Bener. As soon as kita tetap melakukan pendekatannya juga yang baik gitu loh ya kan. Dan aku alhamdulillah sekarang lagi dipercaya untuk menjadi seorang tenaga ahli kehumasan di salah satu BUMD di Kota Balikpapan yang memiliki isu yang luar biasa sensitifnya. Bener. Membangun narasi yang positif sangat teramat sulit. Ya. Gitu. Tapi once kita mau berusaha, kita mau mendekat ke masyarakat dengan lebih mengedepankan sisi empati, Iya. memberikan informasi, solusi dan tetap in touch, perlahan-lahan masyarakat mengerti kok. Karena sejauh ini mereka nggak ngerti. Iya. Kok bisa begini sih, kok bisa gini, Iya. kita nggak mau tahu, kita maunya begini. Oke, memang sebagai seorang pelanggan memang seperti itu. Tapi yang harus Bapak Ibu tahu adalah keadaannya seperti ini. Tapi Betul. jangan khawatir, kita sudah siapkan langkah-langkah begini. Benar. Butuh waktu, tapi insya Allah akan solve. Iya, karena tadi Mbak Adel juga nyinggung soal pembangunan kan. Iya. Pembangunan itu membutuhkan narasi. Bahkan ekonomi itu aja membutuhkan narasi gitu Iya. kan. Misalnya kita mau publishing soal pembangunan Project. tingkat GDP dan lain-lain Oke, kan itu heeh. pasti didiskusikan dengan tim PR-nya, Benar, dengan tim humasnya, ini betul, mau betul. data apa yang mau kita tampilkan Iya, dan betul. lain-lain. Karena itu yang mempengaruhi juga dengan investasi Iya, skala global benar, gitu. benar. Karena ketika misalnya investor lihat wah ini Balikpapan begini, Kaltim begini Iya. gitu. Dia kan ngelihat itu di narasinya Mencari dulu, mencari informasi informasinya dulu. dulu gitu. Betul. Kalau misalnya narasi pembangunan tadi itu tidak dibangun dengan Positif dan baik, iya. baik, tidak di-driven dari profesional yang juga paham dengan caranya, itu juga pastinya akan berantakan gitu. Iya kan. betul, karena gini, itulah kuncinya seorang public relation bekerja dalam sebuah institusi ya. Jadi dia memastikan narasi yang keluar itu yang pastinya sudah sesuai dengan goals perusahaan, juga kita sudah diskusikan dengan board of direction, kita sampaikan itu keterbukaan informasi. Itu kalau misalnya sudah jadi satu suara, brand image institusi itu akan terbentuk dengan sendirinya. Betul. Mas Yo. Dan pastinya juga kita tuh menampilkan mitigasi-mitigasi ketika iya, ada masalah betul. gitu kan. Jadi kita tidak menutupi, jangan Iya. denial, Iya. jangan menutupi. Iya. Intinya begitu. Betul. Nah, Mbak, ini mostly ini yang menjadi masalah oleh pejabat-pejabat kita. Membangun narasi yang kemudian aku nggak ini ya, ini kan ini ruang kritik ya. Ya, takut. Iya gimana. How to kemudian buat mereka ngebangun narasi yang baik terhadap pembangunan yang mungkin tidak sesuai dengan target. Kita tahu lah, kita manusia juga Iya, gitu iya, kan. Kita iya, dan kita iya. paham pejabat-pejabat ini Iya. manusia. Apalagi kondisinya kita tahu 2025 sampai 2026 2027 ini kita mengalami agak sedikit goyangan ekonomi gitu Iya. kan. Nah, mereka ini kan membutuhkan nih sebenarnya apa sih yang perlu mereka lakukan? Mencapai target itu kan penting, Iya. tapi di sisi lain kita tahu juga bahwa pencapaian target itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor Iya, yang betul. banyak gitu, faktor variabelnya banyak, mulai dari tingkat nasional sampai ekonomi global dan lain-lain gitu. Nah, gimana nih Mbak untuk pejabat-pejabat kita di daerah supaya ketika targetnya tidak terpenuhi, apa yang perlu mereka lakukan dan untuk menyampaikannya ke publik itu seperti apa? Ya. Jadi memang takut. Ya, jadi sebenarnya keterbukaan informasi itu sangat amat dibutuhkan ya Setuju. zaman now ya. Jadi masyarakat berteriak itu adalah
hal yang normal dan wajar. Ya. Kalau udah masyarakat tidak bersuara malah bahaya Itu. gitu ya. Yang dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah informasi yang sejelas-jelasnya dengan amat baik ya kan, bisa dikemukakan sebagian besar apa sih problem yang dialami gitu. Problem yang dialami dan solusi ke depannya seperti apa. Jadi sebenarnya kalau kita bisa menyentuh hati masyarakat kita dengan sisi emosional yang in touch-nya bagus, terus juga kita tetap selalu hadir untuk mereka, Ya. walaupun memang ya banyak aja struggle-nya Betul. dimanapun begitu. Dan nggak cuman following the trend aja kan sekarang lagi trennya macam-macam ya kan. Kita mungkin boleh modifikasi atau tiru, tapi tidak serta-merta itu semua bisa kena di seluruh masyarakat. Jadi lebih ke pure heart-nya kita sebagai seorang pejabat yang juga pelayan masyarakat, Ya. pasti kita punya di hati kecil kita sebagai masyarakat itu pengennya diapain sih. Kita cuman pengen disentuh hatinya, Ya. disayangin, diperhatiin, kalaupun memang dalam perjalanannya pembangunannya mungkin menemui hambatan itu wajar, tinggal kita beritahu aja. Iya, Ya kan ada memang masyarakat yang nggak tahu apa itu proyek multi years, Iya, apa iya. itu krisis yang gimana-gimana. Semua orang tuh nggak tahu karena keterbatasan literasi, karena nggak semua orang kalau pengen tahu sesuatu googling enggak, Mas Iyo. Jadi mereka memang harus dikasih tahu aja. Sesederhana jalan aja deh, jalan Iya. berlubang aja deh gitu kan. Kan itu banyak porsinya gitu, punya Iya, provinsi, bener. punya Punya nasional, punya kota, ini lagi. gitu dan lain. Nah, kecenderungannya kan ketika mohon maaf nih, Iya. nggak cuman hanya di Kaltim loh Iya. ya, di nasional tuh. Betul. Kecenderungannya ketika itu ada sesuatu hal yang isunya kayak jalan tadi tuh, lemparnya itu bukan jalan kita gitu. Ya. Lemparnya kan gitu tuh, buang body aja dulu Iya, gitu. Enaknya kan gitu Iya, ya. iya, Padahal iya. kan itu yang tidak pengen didengar masyarakat kita kan. Iya, jadi mungkin tetap kita harus memberikan informasi terkait kewenangan ya. Ya. Cuman mungkin menyampaikannya ya tetap aja kita sampaikan kewenangan ini bukan di sini, tapi solusinya juga kita harus sampaikan. Ya, artinya gitu. tidak bisa semena-mena kita kayak melempar tanggung jawab ke pihak lain juga toh Iya, gitu. betul. Karena kan itu kita bagian dari hidup ini gitu, dari perputaran hidup ini enggak. Jadi ketika kita udah duduk di sana harusnya kita bisa, oh ya aku nih mewakili masyarakat. Nanti aku komunikasikan deh persoalan ini gitu Iya. kan. Dan juga sebenarnya ya kalau mau kita tarik benangnya ya, sebenarnya seperti Mas Rio dan teman-teman, content creator, professional public speaker seperti aku dan teman-teman yang lain, itu sebenarnya bisa menjadi penjembatan untuk pemerintah dalam menyampaikan informasi. Betul. Kita sangat teramat welcome akan hal itu, benar ya, Iya, benar, Mas Rio ya. benar. Jadi kita tinggal sampaikan, kita buat ruang diskusi bagaimana caranya untuk menyampaikan informasi ke masyarakat. Karena makin masif masyarakat menerima informasi positif, makin masif juga positivity yang akan diterima. Benar. Jadi kolaborasi yang paling bagus saat ini. Karena kan menyampaikan komunikasi kepada contoh paling enak itu kan kalau kita mengklasifikasi itu berdasarkan ekonomi ya. Ekonomi menengah ke atas itu pasti cara menyampaikannya beda. Betul. Menengah ke bawah pun beda. Gitu kan. Gak bisa kita samaratakan. Iya, gitu kan. kita nggak bisa ke bawah. Iya Bu, silakan sampaikan apa yang ini. Tapi kan apa kabar Ibu? Agak karema baji-baji Ji. Nah itu aja udah mereka udah pasti melting duluan gitu. As simple as that gitu loh ya. Nah itu mungkin yang buat ya pejabat-pejabat di luar sana ataupun institusi gitu ya melihat bahwa kalau public relation guru kita Edward Bernays gitu kan menyampaikan bahwa bad news it's a good news gitu kan. Tapi tinggal how to communicate that news gitu kan. Betul. Jadi kalau aku biasanya ngomongnya nice headache. Jadi kalau misalnya kita punya isu yang aduh gimana nih ada trouble begini. Tapi sebenarnya itu bisa membuat exposure. Ya udah nice headache. Ya udah kita pikirin deh gitu. Tapi good news still a good news gitu. Betul. Jadi kalaupun ada berita baik tetap harus disampaikan. Tinggal walaupun satu ayat ya. Tapi jangan berlebihan. Nanti dikirain sombong. Iya. Nah Mbak,
tadi kita udah banyak cerita nih, nggak kerasa udah 40 menit loh Mbak. Oh really? Iya, beneran. Mbak, apa ya, aku pengen menggali lebih lanjut. Kemudian gimana nih buat generasi-generasi muda yang kemudian melihat pekerjaan kita ini sesuatu hal yang menarik gitu. Apalagi dengan adanya platform-platform media sosial gitu. Mereka lebih canggih-canggih Mbak. Iya. Tapi mohon maaf, pemanfaatannya kadang agak sedikit ya bukan jelek ya, agak sedikit miss dari tujuannya gitu. Iya. Nah, ini gimana cara mereka supaya bisa tampil di publik? Tetap dengan prinsip-prinsip keilmuan yang kita pelajarin gitu dan tidak jadi misleading informasi yang ingin disampaikan. Iya, jadi itulah tugas seorang public speaker profesional, teman-teman sejawat ya, teman-teman seprofesi. Kita ini bekerja atau hidup di dunia komunikasi, so brand image yang kalian sudah tentukan, yang sudah terbentuk di personal diri kalian, ya kalian harus sampaikan. Jadi dengan memberikan edukasi-edukasi yang baik untuk masyarakat, untuk teman-teman adik-adik kita, itu akan dengan sendirinya ngedrive mereka untuk at least kalau kamu mau masuk dunia kerja atau dunia apapun yang ingin kamu geluti, kamu harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Karena kemampuan komunikasi mau kamu punya attitude yang baik, kamu pintar, kamu cerdas, kamu genius sekalipun, tapi kalau kamu tidak bisa menyampaikan pesan yang ingin kamu sampaikan, ya not good enough gitu. Jadi itu adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana cara menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan. Aku suka nasi goreng loh gitu. Tapi aku lebih suka nasi goreng yang dipakein terasi apa segala macam. Tapi kalau misalnya kita menyampaikan aku suka nasi goreng. Orang yang bodo amat. Tapi once kita bisa menyampaikan dengan baik, itu akan menjadi suatu narasi yang bagus gitu. Jadi mungkin sekarang anak-anak skena Gen Z apa segala macam tuh, aku ini orangnya introvert. Kemampuan public speaking, kemampuan komunikasi itu bukan hanya untuk orang ekstrovert. Mau itu introvert, mau ambivert, mau apapun segala, kita harus punya kemampuan komunikasi dalam kita berteman, dalam lingkungan kerja, lingkungan kantor, lingkungan rumah. Kalau misalnya kita nggak punya kemampuan komunikasi yang baik, semuanya misleading nanti, miskom, ya kan? Jadi yuk kita belajar untuk lebih memahami diri kita melalui kemampuan komunikasi kita di diri kita ataupun di luar. Iya benar. Itu jadi sebenarnya ilmu ini tuh manfaatnya banyak gitu. Iya dasar banget. Aku nih kuliah bukan jurusan public relation. Aku kepengen banget. Jadi aku baru bisa mewujudkannya. Ini aku ngambil S2 baru jurusan ilmu komunikasi. Di Jakarta, di Mercu Buana. Nah jadi walaupun aku memang basicnya bukan pendidikan formalnya public relation, aku bisa menjadi profesional public relation loh. Kenapa? Karena aku mau benar-benar menekuni ilmu komunikasi yang baik gitu. Banyak jalan menuju Roma. Ya. Dulu aku kerjanya juga dinamis banget. Aku pernah jadi teller bank, aku pernah jadi admin, pernah jadi IT di perusahaan telekomunikasi. Jadi turning point aku menjadi seorang profesional public speaker itu justru pada saat aku kerja di, boleh disebut nama gak sih? Boleh, gak apa-apa. Di Balikpapan Superblok tuh. Nah Balikpapan Superblok tuh udah mulai tuh. Mulai dari jadi seorang corporate communication yang menghandle para unit owner apartemen sampai akhirnya aku menjadi public relation di mall. Itu tuh kan struggle-nya macam-macam tuh. Nah, aku padahal nggak punya kemampuan dasar untuk teori ya, tapi dengan kita lebih sering ke lapangan, maksudnya in real life kita jalanin komunikasi yang baik, itu nanti akan ini. Jadi jangan insecure dulu gitu loh. Ih aku pendiam apa segala macam, nggak apa-apa sayang pendiam, tapi kalau komunikasinya bagus tetap jadi kok. Karena kalau urusan introvert, ambivert dan extrovert kan sebenarnya how to we recharge our body and ourselves gitu kan. Bukan karena introvert akhirnya nggak bisa berteman, nggak bisa tampil di publik, bukan begitu kan. Iya, dan pada perjalanan nih, to be honest ya, dulu aku orangnya extrovert banget, cuman mungkin kendala umur ya Wak. Jadi lumayan agak bukan beban sih, jadi
kita punya energi tuh ngedrain terkadang ya, Betul. apalagi aku punya mental kan juga agak sedikit ada ininya. Jadi kadang tuh walaupun aku harus menciptakan komunikasi yang baik di depan, energi itu habis, Benar. Mas Rio, dan itu wajar, Benar. itu manusiawi, dan kita nggak perlu marah sama diri kita sendiri karena badan kita yang paling tahu diri kita, gitu. Ada loh. kok orang ekstrovert tapi nggak bisa ngomong gitu, Iya, ada juga gitu. Begitu dikasih mic Bener. gemetaran gitu. Iya, benar. Dan ini salah satu juga ya, aku itu sampai detik ini pada saat mau nge-MC, mau nyanyi, masih aku masih grogi loh. grogi ya? Itu nggak boleh kita Masih hilangkan. mual-mualnya itu masih Itu ada ya. mau sakit perut itu nggak boleh kita hilangin, Mas Rio. Karena once kita itu hilang, Iya. kita udah menjadi kesannya terlalu tidak menghargai. Sebenarnya bukan nggak menghargai Hilang sih. kesenangannya kali ya. Bukan hilang kesenangan, hilang kemampuan untuk lebih upgrade lagi. Oke. Berarti kita, udah oke nih, karena kita udah biasa. Ya. Jangan jadi stay grogi. Ya. Stay grogi itu untuk lebih kita meningkatkan kemampuan. Jadi kita jangan merasa diri kita sempurna. Keep learning. Oke, ini nggak kerasa nih, menarik sebenarnya Mbak. Ini harus ada apa namanya satu SKS. Mbak, Iya. ini aku agak sedikit nggak apa-apa kali ya ngomongin ini gitu, karena Apa tuh? kemarin 2024 kan Mbak Adel sebenarnya udah muncul-muncul tuh. Bakal kerana sana nggak sih Mbak ke depan? Ikutin oke. jejak ibu. Oke. Ikutin jejak Umi. Tadinya aku itu ingin tahu gimana sih, Oke. bagaimana sih menjadi seorang politisi gitu. So Umi itu tidak pernah ngedrive aku untuk kamu harus mengikuti jejak Umi. No, aku pun berbeda perahu sama beliau gitu ya kan, waktu aku baru masuk ke dunia politik. Aku pengen tahu gimana sih politik itu gitu. Tapi di perjalanannya, in the journey, sepertinya untuk saat ini aku belum ke arah situ. Aku harus mematangkan emotional question aku di bidang itu. Oke. Aku masih terlalu rapuh untuk masuk di dalam dunia yang sekeras itu. Itu jadi kalau tadi kita ngomongin soal pejabat-pejabat, Mbak Adel tuh udah mencoba guys. Kalian aja tidak memvoting. Iya nih gimana? Tapi ya gitu. Jadi in the journey itu satu ya, itu adalah instruksi perahu ya, instruksi partai untuk kita masuk. Itu pun sebenarnya udah setengah-setengah gitu. Karena aku kalau masuk di dalam suatu bidang tapi aku belum menguasai, ya nggak akan bisa all out gitu loh Mas Rio. Ya jadi kalau kedepannya kita nggak tahu nanti bagaimana kedepannya. Tapi untuk saat ini aku lebih ingin berkontribusi untuk masyarakat dari sisi yang netral ya. Jadi pengen sekali, aku sangat teramat bahagia ketemu masyarakat dan bisa memberikan kesenangan dan kelegaan buat mereka. Jadi ya biarkanlah politisi-politisi yang sudah luar biasa berkecimpung itu, aku belum sanggup. Iya cengeng jadinya nanti. Karena kan gitu Bang. Keras bro. Kritiknya kan gitu. Jangan bisa cuma dikritik, kalau berani masuk ke sini. Iya. Sudah dicoba guys. Udah dicoba guys. Tapi ya gitulah. Kita doain aja untuk para teman-teman kita yang duduk sebagai wakil rakyat itu untuk tetap amanah. Aku senang sih, apalagi untuk wakil rakyat yang di Balikpapan sekarang ya, yang mostly tuh teman-teman sebaya gitu loh, dan mereka mau berbuat, dan aku lihat itu kacamataku sekarang sebagai seorang masyarakat Kota Balikpapan dengan legislator yang ada di DPRD sekarang tuh udah mulai kerasa nih, wah ini orang nih teman-teman pada berbuat nih. Nah, mungkin juga ini kali masukan kali ya Mbak. Ya. Nah, karena ini teman sebaya juga kan. Harusnya lebih banyak kolaborasi guys sama kita gitu. Betul itu, wajib. Apalagi legislator ya, personal brandingnya kan harus oke ya. Perlu dimatangkan. Karena kita juga jujur, aku pribadi gitu, aku nggak punya cita-cita untuk duduk sebagai legislator atau apapun itulah. Tapi ketika kita berkontribusi untuk masyarakat, ada perasaan happy kan, ada perasaan senang gitu ya. Oh nih kita ngebantuin teman-teman kita. Dan apalagi ketika misalnya wakil-wakil rakyat kita yang kita pilih keren-keren gitu loh. Kita pengen gitu wakil-wakil rakyat kita itu entah mereka
ahli nuklir, ahli macam-macam lah nanti yang duduk di sana, dan mereka bisa menyampaikan pesan itu secara komunikatif dan solutif gitu, dan memberikan narasi-narasi positif Iya, dan terhadap Kota jangan Balikpapan. pernah berpikir bahwa itu tuh bagian dari pencitraan. Iya. Ya, jadi dari dulu ya, dari dunia pekerjaan itu, kamu nih menjilat, kamu nih pencitraan. Menurut aku tuh, once kita punya satu prestasi dan itu kita bagikan ke publik, itu ya pencapaian kita. Ya, benar. Kenapa harus dibilang pencitraan? Karena kita pengen kali Mbak lihat wakil-wakil rakyat kita itu keren-keren gitu. Iya bener Gitu kan. loh, jadi nggak perlu khawatir dengan opini-opini masyarakat yang lu pencitraan. No, Iya. justru itu kita tunggu. Iya. Kalau misalnya kalian udah berbuat terus kita nggak tahu gimana dong gitu. Jadi kayak misalnya gini, kita bilang bahwa dulu mantan Perdana Menteri New Zealand, Ya. Jacinda Ardern tuh kan keren banget. Terus Justin Trudeau keren gitu kan. Nah, kita pengen tuh ada orang-orang kayak gitu dari Balikpapan, dari Yes. Kaltim gitu kan. Dan pasti ada. Bener. Cuman kita kagak tahu aja. Nah, mungkin bisa komunikasi nanti sama kita Ya, gitu sama ngobrol-ngobrol. Tim Live nih. Buat sangu. Asik. Benar-benar. Aduh, seru banget. Mbak, ini mungkin kayaknya udah hampir sejam nih, Iya. takut orang bosan Iya, nonton kita. oh. Mbak, next projectnya Mbak Adel ke depan gimana? Selain bisa nontonin juga Mbak Adel kalau nyanyi gitu ya. Oh iya. Bisa next projectnya apa nih Mbak? Selain kuliah? Jadi aku sekarang lagi menjalankan beberapa project, nggak cuma dari sisi sebagai aku professional public speaker aja ya. Kebetulan kan aku dipercaya di HIPMI, di Ya. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, menjadi ketua bidang 5. Ya. Itu di sinergitas BUMD dan BUMN serta BUMDes. Ya. Nah, jadi mulai aku tetap menjalankan entrepreneur aku Oke. dengan berkolaborasi ke beberapa teman-teman untuk mendukung program pemerintah, dan aku sebenarnya juga punya satu perusahaan PT Nusapro namanya, itu juga kita bergerak di bidang press conference, Oke. terus juga opini publik, Ya. konsultan publik gitu. Nah, itu jadi Pelan-pelan lah. yang butuh advising dari sisi konsultan publiknya bisa langsung hubungin Mbak Ya, Adel di nanti bisa Instagramnya apa Mbak? kolaborasi. Ada Lina Dina A. Nah, tuh langsung Wah. DM aja. Siapa tahu jadi cuan. Yang penting kan cuan bahas sekarang. Iya betul. Oke. Mbak, Aduh. seru banget Mbak. Kita semoga bisa banyak kolaborasi ke depan, karena Amin. Kaltim Live itu memang mimpinya pengen mempertemukan banyak orang-orang keren Ya. di Balikpapan, nggak cuma Balikpapan tapi juga Kaltim. Yes. Siapa tahu kita bisa melakukan sesuatu ke depannya untuk bisa kolaborasi gitu. Aku percaya nih, ambil sebagai testimoni ya. Aku percaya bahwa suatu platform yang diisi oleh orang-orang yang mau bekerja dengan passion, itu pasti akan jadi Amin, amin. gitu. Jadi kolaborasi makin luas, terus ketemu dengan orang-orang hebat juga makin diperluas. Oke. You're gonna be number one. Ya, nah, itu guys. Jadi jangan lupa follow Instagramnya Mbak Adel tadi Yes. di @adelina, Dina A double A di belakang. Dina double A, Adelina Dina double A, dan juga follow dan sosial media Kaltim Live Kaltim.live. dan juga jangan lupa like, comment, dan subscribe. Yes. Siapa tahu ada kasih masukan ataupun narasumber yang bisa kita wawancara siapa. Iya, bisa atau tulis mungkin kamu sendiri yang ingin diwawancara, kamu punya sesuatu yang Boleh. harus Nah, kamu benar itu, Mbak. informasikan Benar. kan, karena kan mereka ini mungkin Gen Z ini, aku ini jago mural loh. Benar. Ya, Benar. tapi orang nggak tahu Tahu gitu. gitu ya. Ayo coba kolaborasi. Kalau misalnya tiba-tiba ini red card kita, itu nanti urusan belakang Iya, ya kan. iya. Tapi kayak teman-teman ini pasti mau kok menjembatani itu ya. Pasti. Karena kita juga belum bisa dimonetisasi nih guys. Iya. belum ada. Mumpung. Kita belum ada pemasukan. Iya. Jadi ya pelan-pelan Yo, lah kita ngebangun grow sama-sama. bigger. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Adel. Thank you Terima Mas kasih Rio, buat thank you waktunya. Kaltim Live. Aku seneng banget It's such a pleasure for us gitu. Yes. Jadi Ya, jangan kapok kalau mau main No, di sini. enggak lah. Oke. Thank you Terima for kasih having Mbak me. Adel. Thank Sampai you. jumpa. Bye-bye. Bye-bye.